Ada pertanyaan dari Pak Mahmudin ya. Beliau ini saya baru 1 bulan 20 hari operasi tulang patah. Sekarang kaki masih nyeri, ngilu dan masih bengkak. Apa solusinya? Ini yang pertama dari Pak Mahmudin ya. Mungkin beliau ini datangnya telat nih ya. Yang kedua, ini mau tanya, apakah untuk orang gagal ginjal dari awal mulai Mei 2022 dan cuci darah sampai saat ini setiap minggu 2 kali, karena penyebabnya hipertensi, hasil USG ginjal mengecil dan buram, apakah media ini bisa dilengkapi dalam treatmentnya orang yang udah gagal ginjal, Dokter Sugeng? Waktu dan tempat saya silahkan, Dokter. Pertama untuk trauma ya, patah tulang. Jadi bukan tulangnya saja yang patah ya, tapi struktur di sekitar tulangnya juga mengalami trauma. Salah satunya yaitu otot, terus kemudian pembuluh darah. Kita lihat mereka akan mengalami gangguan. Nah, salah satunya yang terindikasi kakinya bengkak. Bisa juga bengkaknya itu tidak mau hilang, jadi aliran darahnya juga terganggu. Nah, biasanya kalau seperti itu, ya, kita harus membuat gimana aliran darahnya itu lancar mengalir ya. Jadi kita lihat ya, dua media itu alfameter dan alfaspin memperlancar gerak dari sel darah merah kita. Sehingga dia bisa meskipun salurannya ada gangguan, tapi dia alirannya jadi motilitas atau geraknya itu lincah. Sehingga bisa menembus ya gangguan tersebut. Dan kemudian alfaspin juga bisa mengurangi edema. Selain alfameter juga bisa jadi mengurangi pembengkakan seperti itu. Jadi sering saya gunakan untuk orang-orang yang habis saya operasi, jadi mengalami pembengkakan, terus gumpalan darah. Itu saya gunakan dua media itu dan hasilnya bagus. Ya, karena operasi tersebut yang saya lakukan memang tidak harus menggunakan kauter ya, karena tepat di muka ya. Jadi kita tidak bisa menghentikan pembuluh darah karena pembuluh darahnya banyak sekali, sehingga pembukaan tidak bisa dihindari seperti itu. Terus mengenai gagal ginjal, kalau orang sudah mengalami gagal ginjal, kebanyakan ya itu tensinya pasti naik. Tensi naik itu efek samping dari gagal ginjal atau sebaliknya juga. Karena hipertensi juga bisa merusak endotel atau aliran darah atau permukaan pembuluh darah yang di ginjal tersebut. Nah, kalau sudah ginjalnya mengecil seperti itu, ya sebaiknya menggunakan dua media ini. Gunanya apa? Satu, untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi orang sudah sakit gagal ginjal biasanya dari penampakannya aja udah langsung kelihatan. Tapi dengan menggunakan dua media ini ada pasien gagal ginjal saya itu jadi istilahnya orangnya lebih fresh. Meskipun ya dia mengalami cuci darah ya, tetap ya. Karena ginjalnya apapun yang terjadi, karena kalau misalnya sudah parah sekali, mau tidak mau satu cuci darah atau cangkok ginjal seperti itu. Tapi untuk kualitas hidupnya kita bisa memperbaiki dengan dua media tersebut. Berarti dua media tersebut melengkapi ya, rananya ya, Dokter ya, hanya melengkapi untuk membantu untuk kualitas hidupnya dia ya, Dokter ya. Iya. Tapi kalau dia memang ginjalnya masih ada berfungsi ya, kan kita tidak tahu ginjalnya itu seberapa parah rusaknya ya kan. Tidak semua mungkin ginjal itu langsung saat itu rusaknya bersama-sama ya. Mungkin ada yang masih setengah mati gitu ya. Kita bisa perbaiki. Itu terjadi pada pasien-pasien gagal ginjal saya yang karena diabetes. Itu jadi kreatinnya yang naik 3, 4, 5, terus kita bisa koreksi turun sampai sekitar 4. Sekitar 4, stay seperti itu ya. Kualitas hidupnya bagus, kencingnya bagus, terus fungsi ginjalnya kreatinnya tetap 4, stay seperti itu. Dan tidak sampai cuci darah. Itu minum apa Pak Dokter Sugeng yang tadi kreatin terakhir itu dia konsumsi apa Pak? Saya cuma menyarankan dia konsumsi Avameta. Dia konsumsi Avameta, terus obat gula-gula diabetesnya yang sebelumnya 4 macam itu bisa turun sampai jadi 1 macam ya. Karena gula darahnya sempat turun jadi sampai 46 waktu itu. Tapi orangnya dasarnya tidak lemes, padahal kalau turun segitu banyaknya itu pasti KO dan masuk ICU. Tapi orang ini enggak. Akhirnya obatnya itu yang karena saya telepon langsung kontak jadi WA call langsung sehingga saya kurangi langsung
obat gulanya, sambil saya minta izin ke dokter utama, yaitu dokter internis ahli ginjalnya, untuk minta izin mengurangi obat diabetesnya tersebut. Oke, Dokter Sugeng, sangat jelas ya, Dok. Cuma mau tanya nih, Dok, untuk orang-orang yang udah kayak gagal ginjal gini ya, cuci darah, berapa lama sih, Dok, pemakaian masih melengkapi Alpameta ini? Kadang kan karena udah lab keratinnya turun gitu, apakah perlu 3 bulan kah, 6 bulan kah? Karena kondisi ini kan udah gagal di organ ya, Dok ya. Berapa lama sih yang bagusnya dan mereka maintenance gitu kalau udah ada progres bagus gitu, Dokter? Nah, seperti kita tahu, gagal ginjal bukan terjadinya saat itu juga ya. Misalnya mendadak. Gagal ginjal mendadak ada memang kejadian tersebut pada orang yang shock, trauma, atau sepsis ya. Biasanya terjadi akut ya. Tapi itu pulihnya kalau kita cepat menolongnya, pulihnya juga kembali ke arah normal, kemungkinan besarnya banyak sekali. Tapi kalau yang kronis itu kejadiannya udah lama sekali. Banyak sekali sindrom metabolisme di situ. Nah, seperti kita membawa mobil yang sudah berumur ya. Nah, biasanya kelainan sudah macam-macam seperti itu. Ya kan? Nah, rutinnya aja. Kalau mobil kita rutin servis saja, ganti oli, tune up dan sebagainya, akan jalan dengan kondisi yang yang seadanya itu, tapi di refresh lagi. Nah, itu kan tidak bisa kita serta-merta, oh tidak perlu servis lagi seperti itu, ya kan? Nah, apalagi tubuh kita. Nah, tubuh kita kan istilahnya metabolisme kalau sudah terganggu, gimana caranya memetabolisme tersebut kita kembalikan ke arah normal. Nah, fungsi kembalikan normal itu memang butuh waktu satu, dan kedua, kalau sudah terjadi perbaikan, dan butuh maintenance. Sama seperti kita minum dan makan, itu tidak mungkin kita dalam waktu setahun kita makan 1 hari aja. Jadi dia butuh kontinuitas seperti itu. Memang untuk sehat memang butuh usaha, pengetahuan, dan biaya juga. Oke, Dokter Sugeng, sangat jelas ya, teman-teman ya. Thank you banget pemahaman penjelasannya ya, Dokter Sugeng ya. Atau